Jadi ini aku mau nyetok sambal. Dulu makanannya baruangnya ada sambal tempoyak, sambal mangga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Halo, assalamualaikum. Jadi ini aku mau nyetok sambal ya. Jadi mau bikin sambal tahu dicampur sama udang ya. Ikutin terus kegiatan aku. Diawali dengan aktivitas aku di dapur. Jadi ini aku lagi masak sambal tahu dicampur dengan udang. Aku beli tahunya itu Rp5.000 pakai tahu putih. Dan ini aku lagi goreng terlebih dahulu ya. Tadi sih rencananya sambal tahu campur udang ini mau aku simpan sebagian untuk menu besok. Tapi ternyata ini untuk 1 hari aja udah habis ya. Mungkin karena sambal tahunya ini enggak terlalu pedas, jadi kakak Gali sama adek Gina itu bisa makannya. Cuman paling kalau adek Gina ngambilin untuk udangnya aja ya. Kalau tahunya kan adek Gina kurang suka. Kalau kakak Gali sih suka ya sama tahu. Nah ini untuk tahu-tahunya udah aku goreng ya. Udah lumayan kering bagian dalamnya. Jadi lanjut habis ini dengan minyak sisa menggoreng tahu ini aku mau goreng sebentar untuk udangnya supaya nanti sambalnya ini lebih wangi ya. Jadi kalau digoreng sebentar itu biasanya keluar aroma udangnya ya, lebih wangi, pokoknya enggak amis gitu. Oh iya, apa kabar bunda semuanya? Untuk yang lagi menonton videoku ini aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan untuk yang baru menemukan channel YouTubeku atau baru bergabung, aku ucapkan juga salam kenal. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus juga wanita pekerja. Dan apa yang aku share di channel YouTubeku ini adalah kegiatan rutinitas keseharianku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga bunda dan semuanya bisa mengambil hal positif yang aku share ini, atau juga semoga konten-kontenku bisa menghibur. Sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja dan memiliki 2 orang anak, menurut aku pribadi memang harus pinter-pinter membagi waktu karena kesibukan yang luar biasa. Apalagi pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dan tak pernah habisnya. Kalau kita punya kesibukan tersendiri, insya Allah kita nggak bakal sibuk ya ngurusin hidup orang lain dalam hal negatif. Karena dunia ini hanya sementara, bukan tempat untuk berlomba-lomba dalam hal duniawi, jabatan, pangkat, ataupun kedudukan. Dunia ini merupakan ladang pahala di mana tempat kita untuk saling membantu sesama. Dan jangan sampai merendahkan ataupun kita merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena kadang ada sih orang yang ngerasa nggak butuh orang lain tersebut, terus jadinya merendahkan atau meninggalkannya. Cuma jangan pernah khawatir ya jika berada di posisi itu, karena Allah itu maha adil. Kadang dibayar kontan dengan keadaannya menjadi berbalik, atau juga nanti bakal ada perhitungannya ya di hari akhir. Semoga kita dijauhkan dari sifat angkuh dan sombong itu. Alhamdulillah sejak aku terjun di dunia konten kreator itu banyak banget hal positif yang aku dapatkan, baik dari sesama teman konten kreator maupun dari pengalaman. Kitanya jadi lebih produktif dan bisa saling berbagi pengalaman dengan sesama konten kreator. Oh iya, nah sambil nemenin aku masak, di sini aku mau sekaligus juga jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ada yang nanyain video unboxing aku itu sebetulnya barangnya beli sendiri atau endorsan. Oke, langsung aku jawab. Jadi barang-barang yang biasa aku unboxing itu sebagian adalah barang yang aku beli sendiri, sebagiannya lagi itu adalah hasil endorsement. Jadi biasanya aku bakal dapat
fee tersendiri selain dari produk gratis atau juga dari hasil pemasaran iklan aku bakal mendapatkan komisi ya dari penjualannya. Nah, ngomong-ngomong, ini aku udah numis aja bawang putih, bawang merah, cabai ya yang udah aku chopper tadi. Untuk choppernya juga nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box. Beneran itu bakal kepake banget untuk kita masak sehari-hari karena ukurannya pas untuk menu harian ya. Terdiri atas 6 mata pisau yang tajam dan bisa digunakan untuk bikin MPAC atau juga untuk ngechopper bumbu-bumbuan dan untuk ngechopper daging. Nah, ini jangan gagal fokus ya kalau ngelihat aku numis bumbunya ini agak sedikit kebanyakan minyak ya. Cuman nggak apa-apa lah karena tahu dan udangnya tadi lumayan agak banyak biar bumbunya itu nanti benar-benar ngeresep. Jadi nggak perlu kita tambahin air lagi. Nah, ini aku tunggu sampai beberapa menit ya sampai bumbunya benar-benar meresap dan kering. Jadi air dari tomatnya itu benar-benar sampai kering ya, karena itu bakal yang bikin sambal kita itu cepet basi kalau misalnya masih ada kandungan airnya. Hari ini aku masak satu menu aja karena sebentar lagi itu aku mau ke tempat tetangga untuk bantuin masak-masak karena siangnya itu kami mau arisan ya, arisan RT seperti biasa yang dilakukan sebulan sekali. Nah, kebetulan ini tetangga pas di depan rumah ya. Cuma sayang aku nggak ambil video waktu proses masaknya, cuma nanti bakal aku review ya masakan apa aja yang kami bikin. Jadi arisan hari ini itu sekaligus juga musyawarah untuk merencanakan ya kegiatan jalan-jalan yang akan dilaksanakan minggu depannya lagi. Karena ini baru pertama kalinya arisan RT ini ada usul untuk jalan-jalan bersama gitu ya ke objek wisata. Nah, ini dia kegiatan arisan RT kami. Yang pertama itu pastinya peramalan-peramalan doa seperti pengiriman surat Al-Fatihah kepada almarhum atau almarhumah tuan rumah, kemudian juga pembacaan Al-Quran, pembacaan surah Yasin, dan pengiriman doa yang lain. Baru nanti dilanjutkan dengan aktivitas goncang arisan untuk bulan depan dan pemilihan tuan rumah ya untuk bulan depannya. Dan hari ini itu ada acara tambahan tadi, musyawarah untuk menentukan tempat wisata yang bakal dikunjungin di minggu depan. Jadi ini itu perdana ya kami mau melaksanakan jalan-jalan se-RT di kelurahan tempat kami tinggal. Dan di sini itu aku nggak terlalu ngikutin untuk musyawarahnya karena aku itu orangnya idem aja ya, setuju aja mau kemana. Karena aku juga ngerasa waktu hari ini itu nggak bakalan ikut untuk kegiatannya mengingat ada beberapa pekerjaan kantor aku juga yang lagi diburu-buru ya untuk selesai minggu ini. Jadi sambil nunggu yang lain musyawarah, ini kami nyiapin menu untuk makannya ya. Menu kami hari ini dia. Ada pindang ayam, ada tempe goreng, ada pepes ikan mujair, kemudian ada sambal tempoyak, ada lagi sambal terasi, ada pisang sama kerupuk. Ya, kita videokan dulu makanannya. Baruangnya ada sambal tempoyak, sambal mangga. Oh, ngepul-ngepul rasanya. Ada pisang, ada kerupuk. Kami nak berputar. Dan akhirnya kesimpulan dari musyawarah, jalan-jalannya dilakukan di hari Minggu depan, yaitu ke Goa Putri, salah satu tempat wisata yang ada di kabupaten tempat aku tinggal, yaitu Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jadi nantikan ya vlog waktu kami jalan-jalan ke Goa Putrinya di next video. Oke, baiklah. Nah, habis arisan ini itu sekitar sore harinya itu aku lanjut dengan aktivitas kembali di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga, tentunya persiapan untuk nyetrika pakaian. Jadi ini sebelum aku nyetrika pakaiannya, aku mau unboxing dulu, ada paket yang baru nyampe. Jadi isinya ini adalah setrika uap ya. Setrika uap ini simple dan minimalis banget ukurannya karena bisa kita lipat bagian gagangnya dan bisa kita bawa kemana-mana juga, lebih enteng dan lebih ringan.
Emang udah lama aku pengen banget ya setrika uap, karena aku lihat-lihat di beberapa konten itu kayaknya lebih gampang ya nyetrika pakaiannya, lebih mudah rapi gitu untuk menghilangkan baju-baju yang kusut. Apalagi aku itu biasanya habis nyetrika pakaian itu suka dilipat ya kayak jilbab, kemudian juga pakaian yang lain, jadi nggak semuanya digantung. Karena hampir rata-rata kan yang digantung itu pada full ya gantungan bajunya. Nah, jadi biasanya kalau habis dilipat kita mau pakai itu dia kusut lagi. Jadi butuh banget setrika yang simple gini. Jadi kita cukup nyetrikanya di bagian yang kusutnya aja. Nah, ini dia ya gagangnya yang bisa di tekuk dan bisa diluruskan gitu ya. Jadi ukurannya bisa kita bawa buat traveling. Nah, di bagian belakangnya ini ada tangki airnya. Volume tangki airnya ini 120 ml dan sudah ada gelas takarnya ya, atau gelas ukur untuk kita masukin airnya biar nggak berceceran. Nah, dilengkapi juga dengan bras, bisa dilepas pasang brasnya. Dan nyetrika pakaiannya bisa sambil digantung pakaiannya, bisa juga kalau kita mau lesehan ya atau di lantai gitu. Nah, ini udah aku isi airnya, kita masukkan lagi ke bagian tempatnya, dan untuk brasnya bisa kita pasang di bagian atas sini ya, karena aku mau coba gunain. Nah, ini setelah kita colokkan ke listrik, itu biasanya ada nyala lampu yang berkedip-kedip, sekitar kita tunggu 30 detik. Ketika lampunya udah nggak kedip lagi, baru kita tekan lagi tombol untuk menyesuaikan kecepatan dari panasnya ya. Ada pilihan dua kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Nah, ini aku coba untuk kecepatan pertama, itu lampunya akan berubah berwarna hijau, nanti kecepatan kedua dia akan berubah lampunya berwarna ungu seperti ini. Tuh bisa kelihatan ya uapnya. Ini tuh beneran cepet banget ngerapiin pakaian, tuh bisa dilihat sekali usap saja itu dia langsung rapi ya pakaiannya. Nah, ini link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box, siapa tahu ada yang mau samaan, karena ini harganya bener-bener terjangkau banget, cuma 200 ribuan. Nanti bakal aku taruh ya link untuk pembelian dengan harga yang termurahnya atau yang biasanya ada diskonnya. Dan tentunya di official store-nya ya. Ini aku cobain gunain brush ya, dan bisa dilihat sekali usap aja itu baju udah pada rapi. Dan yang di sebelah kanannya ini sengaja ya belum aku setrika supaya bisa kelihatan perbedaannya. Nah, nggak tahu kenapa ya kalau kita nyetrika pakaian itu kayaknya bawaannya pengen cepet ya nyetrikanya. Kalau misalnya lambat itu kayaknya lama banget ngabisin pakaian supaya cepet rapi. Karena kan kalau udah disetrika itu mau disusun juga ke lemari. Kadang aku heran juga ya kalau nyetrika pakaian itu rasanya lama banget ya, padahal baru sejam atau baru 2 jam. Beda banget ya kalau misalnya kita pegang HP itu kadang sejam 2 jam gak kerasa. Ini juga punya planning untuk nyusunin lemari ulang, untuk nyisihin baju-baju yang udah lama gak kepake gitu, supaya lemarinya gak penuh, tapi belum juga kesampaian sampai sekarang. Pokoknya semakin kesini itu pulang kerja pengennya istirahat dulu, tiduran dulu paling nggak sejam gitu. Kalau dulu sih nggak tidur siang itu nggak masalah ya. Oh iya, ini nanti bakal aku tunjukin ya before after sebelum disetrika sama setelah disetrika. Nah, kiranya aktivitas aku nyetrika pakaian di hari Minggu ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.